Bayangkan Anda merencanakan suatu perjalanan ke luar negeri, tapi tanpa perencanaan yang jelas. Mungkin perjalanannya akan selesai dan Anda bisa mengunjungi tempat itu. Akan tetapi dalam prosesnya, akan ada banyak tempat yang mungkin Anda lewatkan. Atau mungkin ketika Anda seorang pendidik, kemudian Anda masuk kelas tanpa RPP atau tanpa perencanaan apapun. Apa yang akan terjadi di kelas? Chaos, karena Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, dalam pembuatan video, dalam pembuatannya kita mengenal yang namanya storyboard. Storyboard itu biasa digunakan dalam pembuatan perfilman ataupun advertising. Storyboard adalah gambaran yang disusun dan diurutkan sesuai naskah atau skrip yang telah dibuat, yang berfungsi untuk memberikan gambaran secara visual tentang video yang akan kita buat. Hal ini terutama sangat berguna apabila Anda bekerja sama dalam sebuah tim. Ada banyak jenis storyboard. Biasanya dalam perfilman mereka akan menyertakan gambar dan juga menyertakan skrip singkat mengenai gambar tersebut. Akan tetapi dalam pembuatan media pembelajaran berbasis video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana membuat storyboard yang ringkas. Dan yang paling penting bagaimana membuat video tersebut bisa memenuhi sasaran atau objektif dari pelajaran kita. Langsung saja kita lihat. Di sini saya punya satu contoh di mana saya akan membuat satu video mengenai hubungan antar makhluk hidup. Nah, yang pertama sekali tentunya kita harus tahu ya judulnya apa. Nah, judulnya hubungan antar makhluk hidup. Tipe videonya di sini Anda bisa pilih apakah Anda mau buatnya misalnya instructor led video atau berbentuk demonstration atau mau membuat bentuknya simulations ya. Jadi bisa pilih antara tiga itu. Nah, ini di sini saya akan pilih instructor led video. Instructor. Sorry. Ya, instructor led video. Nah, berarti di sini saya berperan sebagai sebagai instruktur yang akan menjelaskan mengenai materi ini. Nah, untuk instructor-led video sendiri, Anda bisa pilih apakah Anda ingin menampilkan figur Anda di dalam video atau menjelaskan melalui narasi juga memungkinkan. Nah, yang paling penting kita harus membuat apa sih objektif dari video ini? Apa sasaran apa yang kita mau anak murid kita kuasai setelah video ini diberikan? Yang pasti yang pertama adalah sesuai dengan RPP atau sesuai dengan rencana pembelajaran dari Bapak Ibu semuanya. Di sini saya membuat setelah menonton video ini, anak didik akan memahami jenis-jenis simbiosis. Jadi, melalui video ini saya ingin murid-murid saya memahami jenis-jenis simbiosis di lingkungannya. Baik, kita masuk ke apa saja yang ada di dalam storyboard. Nah, yang pertama kita harus ketahui adalah frame. Frame ini nanti yang akan menentukan urutan apa-apa saja yang akan muncul di dalam video kita. Frame 1, frame 2, frame 3. Kemudian di sini saya bagi mengenai audio dan visual. Audio ini apa yang akan didengarkan di dalam video. Terdiri dari narasi dan juga suara. Visual terdiri dari tampilannya, juga ada efeknya. Kemudian ada lokasi dan waktu. Nah, kita bahas satu-satu di audio. Untuk audio, kita memberikan narasi mengenai materi yang kita pelajari saat ini. Gitu. Jadi dalam video saya nanti akan ada kata-kata seperti, selamat datang di kelas online Miss Hari. Hari ini kita akan berdiskusi tentang hubungan antar makhluk hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi misalnya dia ada suara. Jadi saya akan menambahkan music opening dan juga suara presenter, yaitu suara saya sendiri yang akan membaca narasinya. Nah, kemudian ada visual. Visualnya tampilannya seperti apa? Judul depannya. Judul depannya, apakah dalam video itu nanti di depannya akan ada kata-kata atau tulisan? Ya, apakah ada tulisan selamat datang atau Anda akan menambahkan judul misalnya jenis-jenis simbiosis seperti itu. Kemudian efek, bagaimana dari efek gambar judul depan ini? Apakah kata-kata yang muncul satu-satu atau
Anda ingin menambahkan animasi seperti apa, itu bisa Anda tambahkan di efek. Kemudian lokasi. Nah, di sini saya membuat tidak ada karena saya akan langsung menampilkan gambar. Nah, kalau lokasi Anda berbeda-beda, misalnya Anda ingin syutingnya di pantai atau misalnya syutingnya di sekolah, Anda bisa tambahkan di lokasi. Tapi karena video akan saya buat ini hanya video penjelasan, nanti saya tidak membuat lokasi. Jadi saya gariskan saja. Nah, waktunya. Waktu ini merupakan estimasi waktu dari frame nomor 1. Gitu. Jadi di frame nomor 1 ini saya estimasikan waktunya 5 detik misalnya. Nah, pada saat pembuatannya nanti bisa saja waktunya ini berubah atau meleset 1 atau 2 detik ke depan. Tapi ini tidak boleh terlalu jauh. Karena apa? Karena nanti ini akan mengganggu total waktu keseluruhan. Dengan mengetahui berapa banyak waktu yang kita butuhkan dalam setiap frame, maka kita akan bisa mengestimasi berapa durasi video kita itu nantinya. Gitu. Jadi misalnya Anda ingin membuat satu video dengan durasi 5 menit, maka dalam setiap framenya Anda bisa membagi berapa waktu yang diperlukan dalam satu frame. Dan framenya ini sendiri bervariasi, jadi Anda bebas mau berapa frame yang Anda buat dalam video tersebut. Ya. Nah, kalaupun misalnya Anda ingin membuat lebih simpel lagi, Anda bisa saja langsung membuat misalnya audio, narasi, suara, visual, langsung tampilan, efek digabungkan di visual, efeknya ini digabungkan di tampilan. Tetapi saya tidak menyarankan, karena itu nantinya akan menjadi bingung gitu. Kalau Anda sudah terbiasa membuat video, ini bisa saja menjadi 2 kolom, kolom audio dan kolom visual, itu saja bisa. Akan tetapi, ketika kita baru memulai, saya sangat menyarankan kepada Bapak dan Ibu untuk boleh membuat format seperti ini, sehingga pada saat nanti storyboardnya sudah selesai, Anda bisa mereview dulu apakah ini sudah memenuhi, apakah dengan selesainya video tersebut, anak didik Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan sasaran yang Bapak dan Ibu inginkan. Seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali. Seperti itu. Nah, jika Anda ingin mencobanya, Anda bisa mendownload template dari storyboard ini di deskripsi di bawah video ini. Nah, Anda bisa mencobanya untuk membuat pelajaran Anda sendiri, membuat media pembelajaran berbasis video, dan sampai jumpa. Salam pendidik.